Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak anggota Dewan, Bapak Dr. Haji Baihaqi MSI, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di undangan kita dalam rangka memperingati 1 Muharram dan santunan anak yatim yang kita adakan di Masjid As-Salam ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan As-Salam Bapak Haji Amiruddin BA beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 beserta Bapak Haji Wiyoso beserta jajarannya, dan juga Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 010 yang insya Allah yang hadir pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak atau Adinda Kori kita Mas Yusuf, Mas Yusuf. Alhamdulillah Kori kita ganteng seperti Nabi Yusuf. Yang kami hormati juga ibu-ibu majelis taklim RW 02 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga ibu-ibu yang sudah mengisi rebana dari pagi jam 7:30 sampai jam 9 tadi, dan nanti diisi lagi Bu, masih ada hiburan tengah-tengah nanti. Dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan juga anak-anak yang pada pagi hari ini diundang khusus untuk diberikan santunan, dan juga ibu-ibu yang mungkin diundang oleh panitia untuk bisa menghadiri acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menitipkan kepada kita ini nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Kalau bukan karena nikmat sehat, gak mau datang ke Masjid As-Salam. Kalau bukan karena iman kita, berat langkah untuk ke masjid. Kalau bukan karena Islam, tidak akan tengok Masjid As-Salam. Oleh karena itu kita bersyukur kita diberi nikmat itu. Insya Allah nanti kalau kita sering hati kita terpaut dengan masjid, insya Allah Allah membukakan pintu surga di dalam nanti ketika kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua nanti berkumpul seperti ini juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan, contoh yang terbaik. Kalau kita mencontoh Rasul, insya Allah hidup kita di dunia selamat, akhirat pun akan selamat. Oleh karena itu kita bersyukur kita dicontoh, dikirim oleh Allah contoh yang terbaik
yaitu Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ini tetap menjadi umatnya yang setia sampai dengan akhir hayat kita dan juga di yaumil kiamah nanti bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara ini kita sudah melihat di depan kita ini ada tema dengan bulan Muharram kita bahagiakan anak yatim dan kaum duafa. Hari ini anak yatim kita bahagiakan, kaum duafa kita bahagiakan. Kita juga harus bahagia, masyarakatnya bahagia, kemudian umat Islam khususnya jamaah Masjid As-Salam bahagia, Pak RT-nya bahagia, RW-nya bahagia, wali kotanya bahagia, anggota dewannya bahagia, kita semua ini akan bahagia. Amin ya rabbal. Nggak usah mikir yang susah-susah, nggak usah mikir yang repot-repot, yang berat-berat. Yang penting bahagia. Bagaimana cara kita membahagiakan diri kita? Yang paling bagus kita bahagia itu kalau kita duduk di dalam masjid ini. Di dalam masjid ini tidak ada berantem, tidak ada saling musuhan, tidak ada. Oleh karena itu kalau mau bahagia, kuncinya masuk masjid. Ini tolong diinformasikan kepada tetangga kita yang mungkin belum pernah ke masjid, mungkin dia tidak bahagia. Kalau mau bahagia, masuk masjid. Tidak usah cari tempat yang lain. Yang paling gampang, paling mudah, enak, sejuk, masuk ke masjid. As-Salam ini luar biasa, AC-nya sudah terpasang supaya kita adem, ibadahnya juga tenang. Jadi oleh karena itu hari ini kita membahagiakan anak yatim dan kaum duafa semampu kita yang bisa kita berikan. Tadi panitia sudah, ketua panitia sudah melaporkan sekian dana yang terkumpul untuk dibagikan kepada sekian yang berhak menerimanya. Luar biasa, alhamdulillah. Memang warga RW 02 khususnya RT 1 sampai dengan RT 10 kalau ada acara santunan seperti ini antusiasnya luar biasa. Maka dari kegiatan ke kegiatan kita itu paling tidak ada 3 Bapak Ibu kegiatan kita yang besar-besar, yaitu 1 Muharram itu ada santunannya, kegiatan Maulid Nabi ada santunannya, kegiatan Isra Mi'raj ada santunannya, minimal 3. Saya berharap kalau bisa tiap bulan, kalau bisa, kan semua kita jadi bahagia itu. Nah, bagi lembaga yang sudah bagus, memang tiap bulan bisa mereka memberikan santunan, karena tidak mungkin 3 bulan sekali kaum duafa makannya gitu. Maka oleh karena itu kita berusaha kalau bisa itu sebulan sekali. Tapi karena kita ini belum bisa, baru 3 momen itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita terlembaga dengan baik. Nanti akan berkembang di sini, nanti ada Baitul Mal. Ini ketua yayasan sudah merencanakan harus ada Baitul Mal yang kuat di sini, modalnya banyak, bisa kita berbagi kepada kaum duafa dan yatim serta fakir miskin. Itu cita-cita yang sangat mulia. Tapi kapan akan terwujud? Insya Allah kalau kita semuanya bersama-sama, satu tekad, satu kata, itu bisa kita wujudkan. Kalau negara itu kan ada undang-undangnya. Di dalam bunyi undang-undang itu, fakir miskin, anak terlantar itu dibiayai atau dipelihara oleh negara. Itu bunyi undang-undangnya. Tetapi
kita belum melihat secara konkret seperti apa yang sudah dipelihara oleh negara itu. Kenapa? Karena di jalanan masih ada fakir miskin, orang terlantar yang berkeliaran. Berarti ini belum sepenuhnya. Bapak Ibu, kalau Ibu tahu di Bali, yang tidak pernah ke Bali, di sana tidak ada orang yang minta-minta. Kenapa? Karena pemerintah daerahnya melarang. Di Bali itu mayoritas beragama Hindu, tapi pemerintah daerahnya melarang orang yang minta-minta di jalan. Terus apa yang dia lakukan? Dia harus membiayai dan tidak boleh ada di jalan. Nah, kalau bisa kita di Kunciran ini, Pak RW-nya keluarkan edaran tidak boleh berkeliaran orang fakir miskin, tetapi harus dibiayai. Nah, itu konsekuensinya. Nah, di Bali itu tidak boleh ada. Nah, oleh karena itu, kalau bisa negara kita yang bisa saja 2,5% dari APBN, kalau anggota dewan itu bisa itu melakukan usul kan gitu. 2,5% dari APBN kita ini untuk fakir miskin, anak terlantar itu dibiayai oleh negara, pasti sejahtera itu. Wah, itu susah. Gak apa-apa kalau begitu di kota Tangerang aja nanti anggota dewan mengusulkan APBD kita 2,5%, bisa kok. Yang penting kita ada kemauan bersama. Nah, ini sebagai masukan saja Pak anggota dewan, siapa tahu nanti itu bisa terwujud hal-hal yang tidak terpikirkan barangkali gitu. Jadi APBD keluarkan 2,5%, bukan hanya untuk kaum muslim gitu. Semua orang susah, seluruh agama itu boleh dibiayai dari uang itu kan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini mumpung ada Bapak anggota dewan kita Pak Baihaqi. Ini Pak Baihaqi ini sangat familiar kita, Pak, sangat familiar dengan kita. Kalau kita undang pasti datang. Tahun kemarin beliau datang juga dalam peringatan Isra Miraj ya, kalau tidak salah Isra Miraj. Nah, ini santunan dia datang juga. Cuman kitanya itu banyak mintanya, dan memang kita sebagai rakyat itu usul kepada wakil kita. Beliau kan wakil kita. Kita kan nggak bisa langsung ke sana, usul ke wakil kita kan gitu. Ini Pak anggota dewan kemarin beliau melihat mic kita ini kurang bagus suaranya. Ini sudah bawa sendiri, tentang sendiri mic-nya, nanti akan dikasih ke kita. Yang kedua, para ketua RT yang ada dekat dengan lapangan yang mau direnovasi itu datang ke rumah beliau, dan insya Allah tahun ini itu akan terrealisasi memperbaikinya. Tadi saya barusan nanya-nanya dengan Pak Haji Amir, insya Allah tahun ini, alhamdulillah, mudah-mudahan terrealisasi. Kita doakan beliau sehat. Kemudian tadi bisik-bisik lagi dengan Pak Haji Amir, jalan kita yang menuju ke jalan Pikun itu, Pinang Kunciran itu yang keluar ini kan masih rendah, itu sepotong masih rendah. Kalau hujan biasanya itu air mampir, jadi nggak langsung jalan. Saya kalau ke sini ke masjid itu kadang-kadang jalan pinggir itu susah juga. Kadang-kadang saya nggak ke masjid gitu. Karena memang kadang-kadang kalau hujannya gede lumayan di bawah lutut dikit sih. Nah, tadi sudah disampaikan juga bagaimana Pak anggota dewan itu bisa nggak diusulkan untuk kita cor. Sekarang sistem cornya sudah dibatasi, kalau di kota hanya dikasih konblok. Nggak apa-apa, konblok juga bagus, tinggi, kemudian kita nggak kebanjiran. Insya Allah, asal mau diusul, tapi syaratnya itu harus ditinggiin dulu. Kan konblok itu kan tebalnya hanya 6 cm, 7 cm. Sementara itu kurang lebih 30 cm. Kita harus urut dulu. Nah, kemarin juga itu sudah
sudah ada bicara-bicara dengan Pak Gino ya Pak ya. Pak Gino itu ada sisa aspal yang sudah nggak kepake, itu bisa untuk itu. Nah, saya bilang ke Pak Haji Amir, ayo Pak Haji Amir tolong, selamat datang Pak Ustadz Profesor Dr. Muhammad Said MAG, silakan, selamat datang. Nah, ini Ustadz kita yang akan berikan tausiah kepada kita. Bapak Profesor Dr. Muhammad Said MAG. Beliau ini rupanya satu kampung dengan saya. Ketika saya bertemu beliau di satu acara, dia bercerita tentang orang tua saya, mertua saya, tetangga saya. Loh, kok tahu semuanya? Kok saya besarnya di kampung Bapak? Loh, kapan gitu? Tahun 1983 mulai masuk di kampung ketika beliau masih SD. Lah saya sudah ke Jakarta, makanya saya tidak kenal. Tapi begitu sudah ngobrol-ngobrol sudah ini, akhirnya tahu semua gitu. Alhamdulillah beliau bisa datang, saya undang hari ini untuk mengisi acara ini. Selamat datang Profesor. Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi. Ini sudah jam 10, memang saya minta ini kepada anggota dewan ini, mumpung beliau ada di tengah-tengah kita. Tadi pengurukan jalan itu sudah 3 ya, yang dikasih mic sudah dikasih. Nanti perbaikan lapangan juga segera. Nanti insya Allah kalau cepat diusut bulan 9 nanti bisa itu untuk dikontrol. Nah, saya bicara-bicara dengan Pak Haji Amin. Pak Haji Amin tolong hubungi RW 1 dengan ketua RT-nya. RW kita kan sudah ada, tinggal realisasinya bagaimana selanjutnya ke Pak anggota dewan. Bulan 9 ini bisa direalisasi katanya. Kemudian yang terakhir Pak anggota dewan, tadi mungkin ketua panitia juga sudah menyampaikan, kita ini sedang ini biar didengar gitu. Makanya saya berhenti dulu. Pak anggota dewan, kita ini sedang memperbaiki pagar masjid. Alhamdulillah depannya ini sudah diperbaiki. Cuman yang pinggirnya ini belum, karena dananya belum ada. Jangan di belakang itu belum. Nah, kami mengusulkan kepada anggota dewan kalau ada rezeki yang bisa dititipkan kemari, insya Allah kami akan memperbaiki secepatnya. Dan juga Bapak Ibu yang hadir di acara ini, saya berharap kita semua ayo kita tingkatkan infak dan sedekah kita untuk membangun pagar yang indah biar masjid kita tambah indah. Tingkatkan, gimana caranya? Tiap hari Minggu tadi yang jalan keliling itu biasanya 10.000, ayo tingkatkan 20.000. Ini cepat selesai, nggak akan lama insya Allah. Ya, yang penting niat kita, sama-sama kita berusaha di sini. Jadi itu barangkali Pak Dewan, mohon maaf ini kita ini banyak mintanya, memang begitulah rakyat kecil Pak. Jadi banyak mintanya, jadi mohon dimaafkan. Selanjutnya tadi memang sudah banyak kami minta kepada Pak anggota dewan, dan mudah-mudahan nanti sekaligus memberikan mic yang sudah beliau bawa. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan saya dan juga kelancanan untuk berbicara di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan hadir di tengah-tengah kita penceramah kita Bapak Profesor Said. Alhamdulillah, mohon nanti kita diberi bimbingan rohani ya Pak ya. Kemudian Bapak Ketua RW dua, sudah Bapak Ketua RT dan jamaah ibu-ibu dan Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak nikmat yang kita terima, mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, apa kabar semuanya? Baik semua, alhamdulillah. Di hari yang berbahagia ini memang kita bahagia semua. Masuk masjid seperti tadi dibilang memang bahagia. Pagi ini aja saya udah dua masjid, satu di Bojong, satu di Cirebon. Rasanya bahagia. Di sana ada acara juga sama seperti ini. Nah, kalau di sini kebahagiaan saya bertambah-tambah karena saya seperti sambut seperti keluarga sendiri. Saya tinggal di Pinang di Jalan Haji Jiran, tepatnya di samping rumah om saya Pak WH. Itu adalah dikandung dari ibu saya Pak Wahidin Halil. Kemudian saya sekarang dilawan di DPRD Kota Tangerang di fraksi Partai Demokrat sebagai ketua fraksi dan juga mengurusi permasalahan infrastruktur karena saya menjadi komisi 4 dan juga badan anggaran. Jadi tidak salah kalau tadi Bapak Ketua DKM titip pesan ini, pesan itu, karena itu menjadi amanah dan tugas tanggung jawab saya. Insya Allah dengan ridho Allah itu bisa kita realisasikan. Nah, harus bertahap ya, karena ini memang anggarannya di Tangerang itu masih sekitar 5 triliun, belum seperti DKI sudah 17 triliun. Kalau kita memang saya sebagai dewan ini masih setahun lebih harus memanfaatkan selama menjabat ini sampai 2024 ketemu anggaran di perubahan, ketemu anggaran di Murni di 2024 masih bisa mengusulkan hal-hal yang diminta. Masih usul aja masih kita perjuangkan. Nah, kalau yang ini untuk supaya masjid ini betul-betul, karena saya dengar suara imamnya bagus, suara ibu ini posisinya bagus, kalau mic-nya bagus kan lebih enak gitu ya. Saya serahkan, silakan dimanfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian mengenai masalah taman sudah oleh dinas pertamanan sudah disurvei bersama Jamil dan Ketua RT yang sudah ke rumah saya. Tahun ini dibangun, alhamdulillah, dengan rumput sintetis bagus untuk anak-anak bermain. Jadi tidak lagi mainnya tempatnya kotor, tempat yang bersih dengan alat-alat permainan. Kemudian menjawab tadi ada permintaan naikin jalan, perbaiki jalan. Nanti hari Senin saya kebetulan ada tim dari PU mau kontrol jalan-jalan rusak, jalan-jalan yang konblok tapi. Nah, di sini program Kota Tangerang memperbaiki konblok. Kalau konbloknya memang tadi sebelum diutarakan dipakai di sini, setuju, Ketua RW dan Ketua RT-nya setuju konblok aja dah, nggak perlu dicor. Ya larinya ke saya. Tapi kalau pengen beton, larinya ke provinsi, ke gubernur sana. Saya anggarkan untuk konblok. Tapi kalau untuk meninggikan menurut, kalau dari PU menurut atasnya memang ada. Tapi bawahnya kalau lebih tinggi ya silakan partisipasi dari warga. Dan itu hari Senin besok bisa bertemu saya tunggu maunya seperti apa. Kalau memang nanti mau yang terpondok tapi dengan jalan ya superiornya nanti saya bawa
saya ajak lihat kondisinya besok hari Senin. Karena saya berjanji beberapa titik hari Senin saya menuntaskan. Karena anggaran kita untuk 2024 memang harus direalisasikan bulan-bulan ini. September sudah harus bekerja, proyek-proyek ini harus berjalan. Saya tidak banyak panjang kata. Yang penting ibu-ibu kalau pengen bahagia ngaji, masjid, udah. Jangan pikir kemana-mana, mall segala macam, udah capek, udah lama kita. Kecuali suaminya ngajak, berarti ada duit. Setuju ya Bu? Mudah-mudahan suaminya sering ngajak ya. Tetapi kalau belum diajak, udah mesti masjid bahagia. Pulangnya pasti bahagia, berkah. Memakmurkan masjid itu ada keberkahan tersendiri. Saya juga di rumah saya ada yayasan SMK Farmasi Tangerang 1. Saya ketua yayasan Farmasi Tangerang 1. Yang belakang ayat kemungkinan itu saya yang memimpin adanya sekolah tersebut. Bahagia karena niat ibadah. Situ bisa anak-anak yang lulusannya langsung kerja, bisa membantu orang tua. Alhamdulillah, hampir 90% langsung kerja di industri farmasi. Ada yang kerja di apotek, ada yang punya kemampuan medis. Alhamdulillah. Mari singkat cerita, saya berterima kasih atas undangan hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ke depannya membawa maslahat sebesar-besarnya. Itu yang saya harapkan. Kita terus berkomunikasi, bersilaturahmi, dan alhamdulillah insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Itulah saya mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perwakilan dari Pak Amir atau Pak Imron untuk seremonial penyerahan mic dari Bapak Bayi Haki kepada Masjid Bersama. Boleh dokumentasi? Ini saya serahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat di masjid ini. Boleh tepuk tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini kelihatannya sangat istimewa. Ya, insyaallah ya. Tadi saya percaya bahwa kita semua ketika hadir di masjid ini tadi niatnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita cari, kita tuju masjid, majelis taklim atau perbuatan yang baik, apapun bentuknya, itu adalah mencari ridho dan kasih sayang Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul sudah ridho, maka semua yang kita butuhkan itu pasti akan diberikan. Ya, yakin tidak? Yakin tidak? Ini ada sekitar 200 yang jawab hanya 3 orang. Ini yakin atau tidak? Ini sudah semakin banyak, tapi paksa-paksa. Ya. Saya tanya lagi, ini yakin atau tidak? Yang saya hormati Bapak RT ada sini. Ada. Bapak RT ya. Bapak RT. Ya. Ini adalah unsur pemerintah kita. Jadi sebagai unsur pemerintah kita harus menghormati beliau. Ya. Kenapa beliau harus dihormati? Karena jabatannya lebih dari kita. Beliau adalah ketua RT dan kita adalah rakyat biasa. Maka yang lebih tinggi jabatannya itu dihormati. Pak RT tidak menghormati kita, tapi Pak RT menghargai semua rakyatnya. Ya, yang Pak RT kan? Pak RT ada. Mana Pak RT? Oh ya. Saya Pak RT, saya salam hormat sama Pak RT. Mana Pak RT? RT-nya pulang. Oh ada ya. Ada. Nah, Bapak Ibu, kenapa mesti saya harus tahu? Saya memberi penghormatan kepada Pak RT. Saya harus tahu yang mana Pak RT. Maka saya harus cari-cari dulu. Termasuk Pak RT. Nah hari ini Alhamdulillah Pak RT dan Pak RW-nya berkenan duduk di tengah-tengah kita. Ini adalah contoh para umara yang harus kita taati perintahnya. Ibu-ibu setuju ya? Setuju atau tidak? Setuju apanya yang disetujui? Mentaati para umara yaitu RT dan RW. Itu baru koma saya berbicara ya. Yang ditaati itu adalah semua perintahnya untuk menuju kepada kebajikan dan kemaslahatan. Kalau perintah yang tidak baik, jangan ditaati, jangan diikuti. Ya, setuju ya? Setuju. Pak Lurah ada di sini? Ibu Lurah mungkin? Baik. Kemudian tadi saya dengar ketua yayasan. Ada Bapak Ketua Yayasan. Alhamdulillah. Beliau juga adalah pemimpin kita ya. Mencerdaskan kehidupan umat, meningkatkan dan memperdalam spiritualitas umat Islam dengan membangun yayasan. Ada masjid lagi. Di sini ada sekolah Pak Ketua. Ada sekolah pendidikan. Jadi beliau punya visi tentang bagaimana memperbaiki bangsa ini melalui jalur pendidikan, yaitu mencerdaskan
dan memperdalam spiritualitas. Tadi kalau Pak siapa dari Demokrat tadi, ya kemudian tadi kori kita juga telah memberikan tausiah kepada kita bahwa kalau kita gelisah, risau, gundah gulana dan sebagainya, itu tidak bisa diobati dengan apapun juga kecuali mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersalawat kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Nah, akhirnya bisa salawat saya kepada beliau Muhammad Sallallahu. Ya, mau tahu nggak kenapa mesti harus disambut cepat? Dulu kata Rasulullah, tahu nggak di antara orangku yang bangkrut hidupnya? Terus sahabat pada diam semua. Karena dia terdiam lama, salah satu sahabat bertanya, siapakah gerangannya wahai Rasulullah yang bangkrut di antara umatmu? Jawab Rasulullah SAW, mereka adalah umatku yang mendengar namaku disebut, mereka berdiam diri. Makanya tadi ini kita semuanya bersama-sama dengan penuh semangat Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita dapat syafaatnya ya. Kemudian Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, ini saudara saya Pak Asrunas, Dr. Asrunas Imran MPD. Tidak lama lagi insya Allah mudah-mudahan jadi doktor ya. Beliau mengundang saya untuk berhadir di sini. Jadi saya tidak berpikir apa yang mesti saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu semuanya. Tidak ada pikiran saya. Yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana hadir di Masjid As-Salam memenuhi undangan Pak Dr. Asrunas Imran MPD, lalu berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan luar biasa ini wajah-wajah yang berseri-seri. Tahu enggak kenapa wajah yang berseri-seri itu harus kita jaga? Karena kata Al-Quran, mereka yang percaya kepada keagungan Allah SWT dan mempermudah jalan kehidupan mereka yang percaya dan yakin kepada Allah SWT, wajahnya berseri-seri seperti bapak-bapak dan ibu semuanya berseri-seri pada ini. Luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang membawa berkah bagi kita sekalian. Jadi ketika kita berbicara tentang Muharram, itu mengingatkan kita, ya bagi yang sudah pernah baca sejarah, mengingatkan kita pada jejak perjuangan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau itu dihina, difitnah, dicaci maki, dilempari kotoran, bahkan menjadi target pembunuhan orang-orang yang tidak suka terhadap perjuangan beliau. Sampai pada satu waktu, ini ceritanya ya, sampai pada satu waktu kaum kafir Quraisy Makkah itu mereka bersepakat untuk melakukan akad dalam rangka membunuh Rasulullah SAW. Ya. Maka mendengarkan berita yang beredar seperti itu, Rasulullah sebagai pemimpin yang tangguh memanggil sahabat-sahabat dekatnya. Siapa sahabat dekat Rasulullah dulu? Siapa yang pertama adalah Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang pertama tadi siapa? Abu Bakar siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Itu gelar Siddiq, ya, gelar karena beliau itu orang
As-Siddiq. Itu mustahil berkata dusta setelah menjadi muslim. Kemudian Umar ibnu Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat ini dikumpulkan oleh beliau, terutama Abu Bakar dengan Ali. Ya, beliau menyampaikan berita kepada sahabat-sahabatnya bahwa kondisinya sudah genting. Kita dalam target spy. Spy itu artinya mata-mata yang terus mengikuti kita, yang mencelakakan kita. Maka beliau pada malam itu ada satu orang anak muda juga yang meninggal pada malam itu. Beliau mengatur siasat bahwa tempat tidur beliau, ya, tempat tidur beliau itu dipakai oleh Ali bin Abi Thalib untuk tidur. Jadi ini strategi mengelabui musuh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca buku yang ditulis oleh seorang jenderal Tiongkok, Sun Tzu, namanya The Art of War, seni berperang. Bagaimana seolah-olah musuh itu meyakini bahwa di atas pembaringan itu adalah Rasulullah, padahal sesungguhnya bukan. Nah, jadi Ali disuruh duduk di situ, disuruh tidur di situ. Lalu kemudian seorang anak muda itu diberi tugas untuk menjadi intel, melihat dan memantau kondisi dan situasi. Bila manakala membahayakan situasi, diberitahu kepada sahabat Rasulullah Abu Bakar, dan Abu Bakar bersama dengan Rasulullah. Yang seharusnya mereka itu pergi meninggalkan tempat itu melalui pintu depan, ternyata melalui pintu belakang. Apa kata Rasulullah? Ini dalam rangka mengelabui musuh-musuh kita. Jadi strategi perang yang sangat luar biasa. Nah, jadi dalam perjalanan itulah sampai cerita sejarahnya panjang. Abu Bakar ketika bersembunyi dengan beliau di dalam sebuah gua, Abu Bakar sangat risau, gelisah jangan sampai perjalanan mereka itu dilacak oleh kaum kafir Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah? Bersabarlah, jangan bersedih, jangan risau. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ibu-ibu sudah pernah baca ayat 1000 dinar loh. Ayat 1000 dinar itu kalau kita betul-betul yakin dan percaya terhadap kebesaran Tuhan, Allah akan membantu kita dengan berbagai cara yang tidak pernah kita duga-duga. Maka bunyi ayat 10 dinar itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu, ada yang bisa sambung, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sama dengan beliau tadi, karena begitu yakin kedekatannya dengan Allah, Allah menolongnya dalam segala situasi dan kondisi. Dan kita juga, kalau kita yakin dan percaya dan melaksanakan segala perintah Tuhan, maka kita akan dimudahkan jalannya dan diberi rezeki yang tidak pernah kita duga-duga. Ya, Bapak Ibu jangan pernah mengasosiasikan rezeki itu dengan uang banyak. Tidak rezeki seperti itu. Ya, rezeki itu bertemu dengan orang baik-baik, orang yang menyenangkan, orang yang menginspirasi kita. Itu juga adalah rezeki. Ya, kita diberi ketenangan batin yang luar biasa walaupun kita sedang tidak punya uang. Itu juga adalah rezeki. Jadi rezeki itu tidak mesti diasosiasikan dengan harta benda atau materi yang banyak. Nah, sampailah Rasulullah ini di kota Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Munawwarah. Apa artinya Madinatul Munawwarah? Artinya kota yang bercahaya. Madinah itu kota, Al-Munawwarah itu bercahaya. Jadi Madinatul Munawwarah artinya kota yang bercahaya. Bukan kotanya yang bercahaya, Bapak Ibu sekalian,
tetapi orang yang datang ke kota itulah yang membawa cahaya. Siapa dia? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinatul Munawwarah. Nah, jadi apa yang beliau lakukan? Itu yang pertama yang beliau pikirkan itu adalah pengembangan fasilitas ibadah seperti yang ketua DKM katakan tadi, ke hadapan kita semuanya, ke hadapan anggota dewan. Ini adalah merupakan urusan yang mendasar. Bahkan yang pertama yang menjadi perhatian Rasulullah SAW. Disinilah Rasulullah mempertemukan antara kaum Ansor dengan kaum siapa? Kaum Muhajirin, artinya orang yang berhijrah. Muhajirin itu adalah sekelompok orang yang berhijrah, artinya meninggalkan tempat mula mereka berada, pindah ke satu tempat baru. Itulah makna hijrah secara leksikal, secara bahasa. Tapi nanti kita tidak masuk ke sana ya. Ini hanya sekedar pengantar bahwa hijrah itu secara syariat itu adalah perpindahan, meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang baru. Itu yang terjadi di Madinatul Munawwarah. Di sanalah Rasulullah mempertemukan kaum muslimin, mempersaudarakan mereka semuanya. Kemudian Rasulullah juga membangun tatanan sosial yang harmonis. Di sana tidak ada lagi di bawah kepemimpinan Rasulullah, tidak ada perbedaan antara Yahudi, tidak ada perbedaan antara Kristen dan penganut agama-agama Zoroaster. Zoroaster itu artinya bapak-bapak agama, sebuah agama yang mengajarkan menyembah api, ya, menyembah api. Jadi agama Majusi, ya, itulah mereka mengajarkan menyembah api. Nah, pada saat itu Rasulullah tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan seperti itu, tidak mempersoalkan perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan budaya, perbedaan bangsa, dan perbedaan agama. Sama persis seperti kita di Indonesia ini, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, sesati, bhinneka tunggal ika. Ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Apalagi musim-musim politik seperti ini sangat berbahaya. Terjadi polarisasi karena perbedaan pilihan antara adik dan kakak tidak lagi mau bertegur sapa. Jangan sampai seperti itu. Nah, saya bersama istri saya, mana istri saya tadi? Di sana ya. Oh, saya tidak melihat dia ya. Oh iya benar, di sana ya, di sana. Jadi sekarang istri saya sudah punya pilihan sendiri, saya juga punya pilihan sendiri. Kita boleh berbeda, tapi kita harus tetap saling sayang menyayangi satu sama lain. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Ibu-ibu juga harus seperti itu. Nggak boleh karena perbedaan pilihan kita berseberangan sampai tidak bicara lebih dari 3 hari. Itu bukan karakter orang Islam. Hati-hati ya, hati-hati. Ini masalah kecil, tetapi sangat besar dampaknya dalam kehidupan di alam kubur nanti. Bayangin, ibu siapa namanya? Ibu, ya. Nah, ibu pernah tidak ngomong sama suami 1-3 hari lamanya? Enggak boleh. Kalau nanti ibu sudah meninggalkan suami berada di alam kubur, ibu akan mencari dia sampai kemana-mana, tidak akan pernah bertemu. Nanti di alam akhirat juga seperti itu, mengelilingi hamparan yang sangat luas untuk mencari suami, padahal yang dicari ada di samping kita. Ini dampak dari kondisi-kondisi sosial yang mesti kita jaga. Boleh berbeda, tapi jangan sampai terjadi silang sengkala di antara kita.
yang membuat kita tidak saling tegur dan tidak saling menyapa satu sama lain. Ibu-ibu ya, ibu-ibu boleh berbeda tetapi tetap saling sayang menyayang, saling cinta mencintai. Ya, nanti kalau ibu-ibu udah pulang ke rumah, beritahu bapak boleh memilih calon ini, saya pilih calon ini. Kata Profesor Said, kita boleh berbeda, tapi tetap kita saling sayang menyayang, cinta dan mencintai satu sama lain. Ya, setuju ya ibu-ibu ya? Setuju ya? Setuju. Baik. Nah, saya ingin mengulas sedikit tentang makna hijrah, bukan dari sejarah seperti kebanyakan dibahas oleh para penceramah lain. Ya, jadi kita di sini bukan sedang berceramah, tapi musyawarah agama ya. Kita sedang bermusyawarah agama. Nah, jadi hijrah itu dari kata hajara yuhajiru hijratan. Jadi dalam Al-Quran itu ada dikatakan wajahadu wahajaru fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang berjuang, ibu-ibu, bapak-bapak, jahadu itu artinya berjihad ya. Jihad ya. Jihad. Jadi ketika kita mendengarkan kata-kata jihad, jangan dikoneksikan kata jihad itu dengan memangku senjata lalu pergi ke medan laga. Bukan itu jihad, ya. Bukan itu jihad. Itu dulu ketika kondisi-kondisi memang menuntut seperti itu. Tetapi yang penting untuk kita pahami hari ini, jihad mereka berjuang, mereka berjihad. Berjihad melawan siapa ibu-ibu dan bapak-bapak? Berjihad melawan musuh. Siapakah musuh kita yang sesungguhnya, yang paling nyata yang kita hadapi? Apakah orang Amerika? Apakah orang Rusia? Apakah orang lawannya Rusia sekarang lagi apa ibu? Negara yang diserang oleh Rusia sekarang? Ukraina, saya sudah ke sana di kota Kiev. Ya, waktu duta besarnya Putra Bangga Cirebon, indah kotanya, sekarang udah hancur semua. Jadi Rusia menyerang Ukraina, terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Jadi jihad melawan musuh dalam konteks agama yang kita bicarakan hari ini adalah jihad melawan musuh yang nyata yang kita hadapi. Siapakah musuh yang nyata itu? Bukan Amerika sekali lagi, bukan Rusia, bukan Ukraina, bukan Kanada, bukan Australia, bukan New Zealand, bukan Eropa dan sebagainya. Musuh yang nyata di dalam hadis Rasulullah, inna a'da'u aduka nafsuka allati baina zambaika. Sesungguhnya musuh yang paling nyata yang kamu hadapi itu adalah musuh dari dalam diri kamu sendiri. Ibu-ibu, dari mana sebenarnya musuh? Musuh itu dari mana datangnya? Dari dalam diri kita. Itu berarti bukan kelompok B musuh kita, bukan negara C, bukan negara D. Musuh yang paling nyata yang kita hadapi itu adalah musuh di dalam diri kita masing-masing. Apakah bentuknya musuh yang paling nyata itu, Bapak Ibu semua? Bentuknya adalah hawa nafsu. Mana suaranya? Hawa, nafsu, dunia, syaitan. Empat ya ibu-ibu ya. Ibu berapa? Musuhnya ada 4. Yang pertama siapa tadi?
apres di mata kuliah filsafat Islam. Bapak-bapak pada niat tahun depan ngambil 2 mata kuliah saya ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu adakah orang yang tidak punya hawa? Tidak. Walaupun sealim apapun kita, setinggi apapun tingkat kekuatan ibadah kita, jangan pernah bawa hawa nafsu sudah mati dalam hidup saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita dicipta, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, khalaqallahu al-insan bi arba'atin asya'i. Allah menjadikan manusia dari 4 anasir. Ya. Berapa Ibu? Ini kan masih ada tangan saya kan, dikali 10. Udah. Apa itu? Khalaqallahu al-insan bi arba'atin asya'i minat tin, minat rih, minat nar, minat ma. Ini. Jadi Allah menjadikan manusia itu dari 4 bahan. Yang pertama aktif, itu artinya tanah. Tanah ya, ibu-ibu ingat ya, ingat harus dipertahankan nilai apresnya sampai besok, sampai seterusnya. Tanah. Di dalam surat 23 ayat 12, 13 dan 14 Allah menjelaskan tentang anasir tanah tadi sebagai bahan penciptaan tubuh manusia. Tanah ya. Jadi tadi pagi ibu-ibu sudah sarapan belum? Sudah ya. Sarapan nasi bukan? Nasinya dari mana? Dari padi bukan? Padi dari mana tumbuhnya? Dari tanah. Ya. Begitu juga dengan sayur mayur, itu dari tanah. Ya. Satu ya, tanah. Nah, bahaya tanah ini adalah rahasianya atau ruhnya yang bernama jasmani. Jadi ibu-ibu besok tanam bunga itu tumbuh di sana. Kenapa bisa tumbuh? Karena ada ruh tanah yang bernama siapa lagi? Belum ingat ya, bukan. Nama ruh tanah itu adalah jasmani. Ya, jasmani. Kenapa dengan jasmani? Jasmani ini punya sifat, punya karakter. Apa karakternya? Pantang kekurangan. Apa artinya ibu bapak-bapak? Artinya tidak mau berkurang, terutama pada bapak-bapak. Bapak-bapak itu udah punya 1, mau 2 lagi. Sudah punya 2, mau 3 lagi. Sudah punya 3, mau 4 lagi. Ya kan bapak-bapak ya? Benar gak? Benar gak? Benar. Bagaimana dengan saya? Saya juga termasuk seperti bapak-bapak gitu kan? Iya. Tapi kalau itu dituruti, kita akan hancur. Bagaimana caranya supaya kita bertahan 1 untuk selamanya? Jangan sampai 2, jangan sampai 3, jangan sampai 4. Tidak akan bisa laki-laki itu berlaku adil. Walau sekeras apapun upayanya untuk berlaku adil, tidak akan pernah bisa. Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu rela nggak atau tidak? Tidak. Tapi dipaksa-paksain ya, biar nanti lama-lama jadi ikhlas juga akan seperti itu ya. Bapak-bapak jangan dipraktekkan ya. Tidak boleh ikhlas yang terpaksa, harus ikhlas yang tulus dari dalam hati. Kita kembali. Contohnya apa? Karakter tanah, ruh tanah tadi. Kita kalau sudah punya sepeda, mau motor, sudah punya motor, mau mobil, sudah punya mobil, mau mobil ini, mau mobil ini, mau mobil ini. Itu semuanya tidak akan cukup. Wala yantahi bizalika illa biturab. Kecuali manusia mati berkalam tanah. Kalau saya sudah mati, apa masih ada mau mobil BMW? Tidak ada lagi. Sudah kembali ke asal tanah. Jadi yang pertama kali apa itu? Tanah. Ruhnya apa? Jasmani. Sifatnya apa? Pantang kekurangan.
Maulana yang mendorong orang selalu mau lagi. Itulah dunia. Itu usul dunia. Kenapa dunia muncul pada kita? Karena anasir tanah telah menjadi bulu dan rumah penciptaan. Ya, ibu-ibu ya, tidak ada satu manusia yang tidak dicipta dari anasir tanah. Nah, bahayanya ibu-ibu, bahayanya lagi tanah, rohnya jasmani, karakternya pantang kekurangan tadi. Itu yang membuat kita jadi tanah. Tahu tanah? Jadi loba, tamak loba, rakus. Itu yang membuat kita jadi tamak loba, rakus. Ya. Jadi kita mesti kenali supaya kita mudah menguranginya, bukan menguranginya, nggak bisa dibunuh, tapi dikurangi. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah air. Air ya, yang kedua air. Air itu juga punya ruh, namanya Rahmani. Artinya cinta yang cantik-cantik, cinta yang indah-indah, suka yang ganteng-ganteng. Ya, saya tidak tahu kalau ibu yang ada di sini, kalau lihat cowok ganteng apa enggak terpenting hatinya atau gimana. Allah alam bisa kita yang tahu semuanya. Tapi kalau saya lihat yang cantik-cantik, masya Allah, cantiknya cinta Allah. Gak apa-apa mencinta, tapi jangan sampai dimiliki, karena kita punya. Apa tadi Bu? Air, ruhnya apa? Rahmani. Karakternya adalah pantang kerendahan, tidak mau merendah ya. Ibu-ibu pernah dengar orang sombong enggak? Waduh, sombongnya setinggi langit, angkuhnya Masya Allah. Itu dari mana kesombongan dan keangkuhan? Itu adalah karakter roh air yang bernama Rahmani. Ya, Rahmani. Jadi kalau ibu-ibu nanti sombong, nggak boleh sombong lagi setelah keluar dari masjid bertemu dengan Profesor Said. Sombongnya dikurang-kurangi gitu kan, mulai dari 0 naik, kemarinnya sampai 90, besoknya harus 70, lusa lagi 65, lusa lagi 50, lusa lagi 40, lusa lagi bertahan posisi 40. Begitulah perjuangan di jalan Allah itu. Wajah adu fisabilillah. Lalu wahajar, mereka berhijrah, mereka pindah ya. Mereka pindah, tadi pindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Tapi dalam konteks ini, pindah itu adalah bagaimana kita keluar dari ketidakbaikan menjadi baik. Keluar dari kesombongan menjadi tidak sombong. Keluar dari keangkuhan menjadi tidak angkuh. Mudah ya yang seperti itu Bapak Ibu semua? Mudah ya? Mudah tidak kita hijrah seperti itu? Loh, saya bertanya kok nggak ada yang jawab. Ini gimana ketua DKR? Bapak nggak menarik saya bicaranya? Ya benar, kalau nggak menarik saya mau akhiri saja ceramahnya. Ya. Tadi apa pertanyaan saya? Ya, itu mudah nggak untuk keluar dari tidak baik menjadi baik, dari kesombongan menjadi tidak sombong? Mudah nggak? Jangan dulu, coba dulu. Gimana mau mengatakan mudah? Ingat, musuh yang ada di dalam diri itu tidak pernah rela kita untuk melakukan kebaikan. Maka dihalangi. Itulah musuh yang nyata, menikung kita kepada jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Ya, ya, udah berapa tadi? 2. Jadi hajarun, saya mau kupas satu kata ini saja ya. Hajarun itu artinya berhijrah, keluar dari kegelapan kepada yang terang benderang. Ibu-ibu, hijrah itu artinya keluar dari yang gelap kepada yang mana yang gelap gulita. Mana bedanya yang gelap gulita?
Kalau malam kita ke masjid ini, terus lampunya mati, itu udah pasti gelap. Tapi bukan itu yang dibahas tadi. Yang gelap itu adalah di dalam dada kita semua. Karena saking gelapnya, kita menjadi sungguh pendek, menjadi gelisah, menjadi risau, menjadi tidak nyaman semuanya. Ini penyebabnya. Ya. Ini penyebabnya. Nah, jadi yang mana yang gelap itu? Yang gelap itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan. Tadi sudah dua saya bahas ya. Yang ketiga itu adalah angin, arih. Ini kok panas? Kalau panas begini kita butuh kipas. Itu artinya kalau tidak ada angin kita bisa kehabisan oksigen, bisa pingsan kita lama-lama mati gitu kan. Nah, maka hawa yang muncul dari angin itu adalah hawa, yang muncul dari air adalah nafsu, yang muncul dari tanah adalah dunia. Nanti yang muncul dari setan adalah apa? Api, ya api. Nah, yang ketiga itu adalah angin. Angin punya ruh namanya raihan. Ruhun wa raihanu wa jannatun ma'in. Itu dalam surat Al-Mulk ya. Yang bahaya dari ruh angin ini adalah pantang kelintasan. Artinya di sini, di tempat ini yang paling hebat adalah saya. Itu perasaan tidak baik. Ya, ternyata ada yang lebih hebat dari saya, yaitu ketua DKM. Jadi perhatian banyak orang terpuji ketua DKM karena kehebatannya. Saya menjadi kurang diperhatikan banyak orang. Saya mulai menfitnah beliau. Mulai katakan kepada banyak orang, ketua DKM-nya tidak benar, begini orangnya begini. Mulai hasut, fitnah dan sebagainya. Padahal orangnya baik, alim seperti ini kan. Ini harus kita kenali. Kenapa potensi negatif itu muncul? Sebab kalau kita tidak tahu apa yang mau kita sembuhkan dari penyakit batin kita, ya kita sholat sebanyak-banyak mungkin. Tapi kalau kembali lagi perilakunya seperti itu, mana fungsi sholat yang mencegah perbuatan ketika mungkar? Ya. Itu tadi yang ketiga apa Bu? Angin, nama ruhnya raihan, sifatnya pantang kelintasan, tidak mau didahului orang lain. Kita lah yang mesti hebat dari banyak orang. Ya, kalau ada orang lebih hebat, maka kita tidak suka muncul iri, muncul dengki, muncul hasut, muncul fitnah. Ini bahayanya. Ya, cari dalam buku di mana itu penyakit iri, dengki, hasut, fitnah itu datang. Itu dari kekuatan ruh angin. Ruh angin. Yang keempat itu adalah api. Api ya. Ibu-ibu api ya. Api. Api itu punya ruh. Namanya idopi. Idopi namanya. Itu sifat ruh tadi adalah pantang kalah. Ini yang membuat kita menjadi mudah tersinggung. Untuk hal-hal yang kecil saja, tidak mesti seharusnya kita tersinggung, kok kita jadi tersinggung. Berarti ruh api itu kuat sekali, menyuruh kita menjadi marah, gitu kan? Tersinggung, emosional, sensitif dan sebagainya. Ini adalah anasir penciptaan tadi. Kita mesti tinggalkan ini. Bagaimana caranya kita meninggalkan? Ini panjang jawabannya. Panjang jawabannya. Ya, saya dikasih waktu sampai jam saya sudah lewat 10 menit. Ya Allah, gimana Pak DKM? Sudah dulu ya? Oh masih. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak tadi tidak bersabar sama saya, abdalnya saya tanya ibu-ibu. Gimana ibu-ibu lanjut tidak? Oh besar sekali suara bapak ini. Lanjut ya? Lanjut. Oke, nanti saya dikasih kode kalau udah mau masuk waktunya ya. Kodenya kasih begini saja 2 kali saya paham. Nah, kalau tidak bantu 2 kali ya tidak berarti waktunya masuk. Jadi hajar itu artinya kita keluar
keluar dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang gelap itu adalah 4 tadi, 4 bahannya, 4 telurnya, 4 sifatnya. 4 tambah 4 tambah 4, 2 kelas. Itulah manusia, penciptaan manusia. Nanti ditambah 1 unsur. Ketika ibu-ibu itu hamil, saat usia kandungannya 4 bulan 10 hari, kata Rasulullah dalam hadis itu, inna yajma'una fi butuni ummahatikum arba ashur ya wa asyara ayam. Kamu semuanya dihimpun di dalam perut ibumu 4 bulan 10 hari. Udah mulai bergerak apa 10 hari itu. 4 bulan 10 hari itu udah mulai bergerak lincahnya. Kenapa? Karena sudah ada anasir roh yang diciptakan, yang datang dari sisi Allah. Itulah yang melengkapi penciptaan manusia. Ini bisa dilihat dalam surat 32 ayat 9. Surat 32 ayat 9, summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dengan dimasukkan ruh ke dalam tubuhmu, jadilah mata bisa melihat. Tadi mata sudah ada, tapi tidak bisa melihat. Ruh itu yang melihat pada mata, mendengar pada telinga, berbicara pada mulut, mencium pada hidung. Ibu, roh itu yang mencium pada hidung, yang berbicara pada mulut, yang melihat pada mata, yang mendengar pada telinga. Bukan telinga, mata, dan seterusnya. Kenapa orang mati masih butuh fisiknya tidak berfungsi? Karena sudah tahan rohnya itu oleh Allah selamanya digenggam. Ini dalam surat 39 ayat 43 surat Az-Zumar menjelaskan tentang ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, hari ini mesti kita berjanji kepada diri kita masing-masing. Kita mesti berjanji ya Ibu-Ibu ya. Berjanji dengan siapa? Berjanji dengan diri kita. Kapan kita mesti berjanji? Setelah kita melakukan muhasabah. Artinya kita melakukan perhitungan, membaca hati kita sendiri, kelakuan perbuatan kita sendiri. Ikra kita baca kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca oleh kamu kitab yang ada di dalam dadamu. Berapa banyak perbuatanmu yang tidak baik hari ini, kamu yang tahu dengan Tuhan, orang lain tidak tahu. Itu kalau menyangkut batin. Ini muhasabah namanya. Jadi kalau mulai kita sudah menyadari banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka kita berjanji pada diri kita, meminta pertolongan kepada Allah agar diberi kekuatan untuk hijrah dari ketidakbaikan ke alam yang baik, untuk segera meninggalkan hal-hal yang tidak baik kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam surat 3 surat Ali Imran surat ketiga ya. Ayat berapa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera kamu kepada ampunan Allah yang surganya disiapkan untuk kamu seluas langit dan seluas bumi. Kapan kita bersegera? Itu pada saat kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa-dosa kecil yang nanti akan bertumbuh menjadi dosa besar. Maka kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, lalu kita berjanji di hadapan Allah untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Itulah hijrah secara hakikat. Ya. Kalau bagi para pegawai negeri sipil, bagi para birokrat, bagi para pejabat-pejabat negara, bisa nggak juga mereka itu hijrah? Bisa. Gimana cara hijrahnya? Mereka berjanji
bahwa besok saya hijrah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ya Pak RT ya, Pak RT ya, Pak RT juga harus berjanji untuk berhijrah. Kalau kemarin hanya 3 yang dilayani, besok jadi 7 dilayani. Layani dengan senyum, dengan baik, dengan tulus karena Allah. Insya Allah itulah makna hijrah. Dan orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu termasuk kategori orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu bahwasanya disiapkan surga seluas langit dan seluas bumi, dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Mau nggak seperti itu Bapak Ibu semuanya? Mau nggak? Mau. Maka sebagai penutup kita mesti kenali apakah kita termasuk orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Ini dijawab dalam surat 31. Saya lupa itu ayat berapa ya. Tadi itu wasaribu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. 134. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dijawab oleh surat yang sama ayat 135. Apa itu bunyi Pak Ustaz? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Ibu-ibu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Ya. Adalah mereka itu yang memberi sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang kita kalau sudah memberi infak kepada orang lain, masukkan sebuah grup, alhamdulillah sudah berinfak 50 juta. Apa tujuannya seperti itu? Apa tujuannya? Kalau itu tujuannya karena berharap pujian manusia, demi Allah saya katakan lebih baik tidak usah kita memberi. Lebih baik tidak usah memberi. Kenapa? Tidak bernilai di mata Tuhan. Kalau kita memberi karena berharap pujian dari manusia, itu tidak bernilai di mata Tuhan. Kenapa tidak bernilai? Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan orang yang memberikan infak tetapi karena dia berharap karena pujian dari sesama manusia, maka seperti batu yang dipenuhi oleh tanah dan debu kotoran, datang hujan lebat membersihkan tanah dan debu, jadilah batu itu kosong dari kotoran tadi. Seperti itu gambarnya orang yang berinfak tetapi berharap pujian dari sesama manusia. Ya, ibu-ibu, jelas ya, jelas ya. Kita tinggalkan hari ini. Berilah bila perlu, orang tidak tahu. Bahkan kata hadis itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Karena itu menyangkut kinerja hati, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Ya. Demi Allah saya katakan, kalau ibu-ibu memberi karena mengharapkan pujian manusia, besok ketika mereka tidak suka dengan bapak dan ibu semuanya, bapak ibu adalah penjahat kelas kakak di mata dia. Demi Allah saya katakan seperti itu. Hati-hati. Ya. Ibu-ibu setuju nggak? Kalau jangan setuju dengan saya, itu ayat-ayat Tuhan yang berbicara. Ayat-ayat. Kemudian yang kedua itu ciri orangnya takwa tadi. Maka sesuai dengan judul ini, bagaimana kita membahagiakan anak yatim dan kaum duafa? Salah satu di antaranya adalah dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dan juga dengan wakaf. Tak apa-apa sedikit, tetapi itu karena tulus karena Allah, itu jauh lebih berarti di mata Allah daripada banyak tapi mengharapkan pujian dari sesama manusia. Seperti debu yang disucikan oleh hujan lebat, tidak berbekas.
Itu ya, alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhimina al-ghaidh. Kadhimina al-ghaidh itu apa ya? Menahan amarahnya. Ya, menahan amarah. Kalau kita biarkan membuncah amarah kita, maka kekuatan api itu akan mendominasi kita. Tadi api itu simbol dari apa Ibu? Dari setan bukan? Dari setan. Itu akan menguasai kita menjadi tidak baik. Ya, maka dia tahan amarahnya, beristighfar dalam hatinya. Itu jihad yang paling berat. Itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Masih ingat tidak perang Uhud dulu? Banyak sekali pejuang-pejuang muslim berguguran. Tapi ketika semuanya berakhir, Rasulullah mengumpulkan para kaum muslimin dan Rasulullah berkata, "Harajna min jihadis sewa ila jihadil akbar." Kita telah keluar dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Apa tidak bingung sahabat Rasulullah itu? Loh, kok jihad kecil padahal banyak berguguran pejuang-pejuang muslim. Lalu sahabatnya bertanya, "Mahya ya Rasulullah, apa itu jihad yang besar Rasulullah?" Jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa dan nafsu. Kadhimina al-ghaidh. Ini yang kedua ya. Ibu pernah marah enggak? Pernah? Ibu? Oh, kalau saya tanya semua pasti begini. Artinya pernah semua. Hijrah kita dari amarah tadi. Segera kita kontrol diri kita semaksimal mungkin. Jadi kalau istri berbicara, kita diam saja. Kalau kita berbicara, istri diam. Masa ngomel sendiri? Itu kan orang gila ngomel sendiri kan? Begitulah kita itu saling memahami. Yang ketiga, wal atina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jangan katakan sakitnya itu di sini tidak bisa saya maafkan sampai mati sekalipun, tidak akan susah. Tidak boleh begitu. Kalau kita rawat sakit hati karena tidak memaafkan orang lain, maka muncullah itu stroke, muncullah stres, muncullah asam urat, muncullah kolesterol dan sebagainya. Itu sumbernya dari dalam hati kita, Bapak Ibu semuanya. Walaupun itu adalah penyakit medis, maka ibu-ibu supaya bahagia dan awet muda dan gembira selalu, ceria wajahnya, jangan pelihara penyakit hati selama hidup kita. Setuju tidak? Itu ada 3 orang di belakang yang jawab, yang lain masih mikir-mikir. Ngapain dipikirin itu penyakit hati? Jangan dirawat penyakit hati itu. Itu membuat kita sakit hati. Kalau udah sakit hati, energi positif kita tersedot semuanya. Kita hanya berpikir yang negatif semuanya. Jangan sampai diperbudak oleh penyakit hati. Siap untuk hijrah dari memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa ya ibu kok jadi tidak bersemangat lagi gitu? Apa udah lama saya bicara di sini? Saya lihat ini kan baru 20 menit saya bicara. Kenapa ibu jadi tidak bersemangat? Setuju enggak untuk tidak menyimpan penyakit hati? Setuju. Supaya kita gembira, supaya kita bahagia, happy always in life. Jangan biarkan tidak ada ruang untuk penyakit hati untuk bersarang di dalam hatiku. Pergi engkau dari sini. Begitu ada muncul kesombongan, astagfirullah ya Allah, ampuni kesombonganku tadi ya Allah, beri aku kekuatan untuk tidak sombong lagi. Jadi kita berdialog dengan hati kita. Saat bisikan-bisikan tidak baik itu muncul. Yang terakhir, kita berhijrah dari mengulang-ulangi kesalahan yang kecil, tapi lama-lama dia akan menjadi besar. Dosa kecil kalau diulang-ulang terus, dia akan menjadi dosa besar. Itu akan menjadi penghambat amal kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
walladzina idza fa'alu, yaitu mereka yang berbuat fahisyatan, berbuat kemungkaran, fahisyatan, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka sadar bahwa itu tidak baik, istighfar dia, minta ampun dia kepada Allah. Cukup dalam hati saja minta ampunnya, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, saya salah. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk tidak lagi mengulangi itu. Ya. Makanya kalau berdoa itu minta kepada Allah, beri aku penolong dari sisi Engkau yang bisa membentengi aku dari kejahatan penyakit hatiku, ya Allah. Nah, kita mesti hijrah dari hal-hal yang seperti ini. Berhijrah dari hal seperti ini membuat kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang baru, seperti tunas-tunas baru yang mekar di mata Allah SWT. Walaupun kita sudah tua, ibu jangan katakan saya sudah tua, saya sudah tidak muda lagi. Begitu bahasanya ya, ibu ya. Oh ya, saya sudah tidak muda lagi. Artinya sudah tua, tapi jangan bilang sudah tua, saya sudah tidak muda lagi. Ya, ya. Baik. Jadi kita hijrah dari semua tadi itu. Esensinya Muharram itu adalah penanggalan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yathrib lalu ke Madinah Al-Munawwarah. Hari ini belum tidak ada lagi. Kita hijrah untuk diri kita dalam rangka memerangi hawa. Kok tidak ada lagi hawa nafsu dunia syaitan. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan menjadi orang-orang bertakwa yang diberi Allah surganya seluas langit dan bumi. Saya kira demikian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Insya Allah nanti ada jodoh, kita akan bertemu lagi di tempat ini. Kita akan lanjutkan yang lebih penting lagi dari yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bermunajat kepada Allah. Kita hadirkan hati mengharapkan rahmat ridho kasih sayang Allah Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, panjangkanlah usia kami, sehatkan jasmani dan rohani kami, mudahkanlah segala urusan kami, dekatkanlah kami dengan segala kebaikan, dan jauhkanlah kami dari segala kemungkaran dan kejahatan.